Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah lewat tayangan atau rekaman kembali. Dan hari Minggu besok tidak ada acara ibadah di tempat ini, tetapi hari ini kita semua yang hadir ini biasanya kita ibadah di Jumat, ibadah doa, tetapi hari ini adalah ibadah seperti hari Minggu. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Mari kita bangkit berdiri.
Kau Tuhan lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, waktu yang masih Tuhan izinkan kepada kami untuk sidang jemaat-Mu di Kali Putih ini ya Tuhan, supaya kami boleh tetap dekat dan mengasihi Engkau lebih dari semua perkara. Sore hari ini merupakan satu ibadah yang istimewa, karena ibadah ini berkenaan dengan kebijakan daripada pemerintah daerah khususnya Jateng ini ya Tuhan. Tetapi satu hal, kami tetap ingin mempermuliakan Tuhan, ingin beribadah kepadamu ya Tuhan. Sekalipun di antara kami ada yang tidak bisa hadir, tetapi mereka juga bisa beribadah melewati tayangan YouTube yang Tuhan izinkan, supaya kami semua boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan, bahkan pemeliharaan yang daripada Tuhan untuk kehidupan rohani kami ini tetap terbangunkan walaupun situasi kondisi keadaan yang serba tidak menentu ini. Tapi kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami, berkati semua pelayan-pelayan-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami akan mulaikan ibadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiran-Mu, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya
padamu, percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya, percaya. Persembahan bisa dijalankan. Tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya penuh ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya, ku percaya, percaya. Mari kita bagi berdiri. Ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui, lampaui
Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Segala hormat dan puji kami aturkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang Maha Besar. Hari ini ibadah istimewa karena pelaksanaannya dalam untuk hari Minggu. Kami belajar mematuhi, mentaati prokes karena aturan pemerintah daerah maupun Provinsi Jawa Tengah. 2 hari tanggal 6 dan tanggal 7 kami harus di rumah saja. Oleh sebab itu kami ubah ibadah hari Minggu. Kami laksanakan hari ini hari Jumat. Seberapa yang hadir engkau berkati. Yang tidak bisa hadir bisa ibadah di rumah pada hari Minggu. Layakkan kami hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Karena kami harus menampilkan pribadi Tuhan. Bukan huruf yang mati, tetapi firman yang memiliki kekuatan dan kuasa. Berkatilah semua kami yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat beribadah. Shalom. Puji Tuhan, kita semua belajar mematuhi, taat kepada aturan pemerintah, taat kepada Tuhan karena firman mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Itu hukum utama pertama, dan yang kedua kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu tercantum di dalam Alkitab. Untuk hari ini kita akan mendengarkan firman Allah tentang ada 2 firman yang seperti kontras, tetapi sebenarnya tidak kalau kita bisa memahami. Mari kita baca dalam Injil Yohanes pertama, ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat itu firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan di Gunung Sinai, ditulis dalam 2 loh batu. Tapi yang pertama sudah bermasalah. Karena ketika bangsa Israel ditinggal oleh Musa untuk menerima firman Allah, bangsa Israel yang dipimpin oleh Harun menyembah berhala. Hukum Taurat yang pertama yang datanya dari Tuhan ini akhirnya dibanting oleh yaitu Musa. Dan Musa diperintahkan menyediakan batu yang sama untuk ditulisi oleh tangan Tuhan. Jadi ini sudah diawali 2 kali firman yang turun dari Gunung Sinai. Tetapi sama-sama hukum Taurat. Nah sekarang dikatakan firman Allah yang kedua kali ini. Yang kedua kali ini adalah firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Ini banyak orang kurang mengerti, kurang tahu, hingga mereka beragama hanya berpedoman hukum Taurat. Di antaranya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya bahwa Yesus itu firman Allah yang datang ke dalam dunia.
Tapi firman Allah datang di Gunung Sinai yang pertama, ditulis di dalam 2 loh batu. Itu yang disimpan di dalam tabut perjanjian. Apakah firman Allah hukum Taurat tidak ada kuasa? Ada. Tapi kekuasaannya hanya sampai penuntunan bangsa Israel secara badani. Janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, hingga hukum Taurat ini menuntun sampai ke negeri yang dijanjikan, negeri yang berlimpah susu dan madu. Tetapi masih terjadi kegagalan. Nah, kegagalan itu digenapkan di dalam Yesus. Nah, ini bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk kita semua. Kalau hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel, berarti ibadah kita sia-sia. Itulah sebabnya Yesus datang, firman Allah yang menjadi manusia, penuh kasih karunia dan kebenaran, dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk menggenapkan hukum Taurat. Berarti orang Kristen, bangsa kafir seperti kita ini menjadi orang Kristen harus di dalam Taurat yang digenapi. Jadi bukan berarti Taurat itu harus dihapus. Jangan mencuri, kita boleh mencuri. Jangan menipu, kita boleh menipu. Jangan berzinah, kita boleh berzinah. Jangan membunuh, kita boleh membunuh. Itu sama sekali tidak dibenarkan di dalam agama Kristen. Jadi jangan sampai kita salah paham, kalau menjadi orang Kristen itu bukan hidup dalam hukum Taurat, tapi hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Kita baca Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Melainkan menggenapinya. Orang yang beragama berpedoman hukum Taurat tidak bisa melakukan kebenaran hukum. Mereka berpedoman hukum tetapi melanggar hukum. Jangan membunuh tetapi masih membunuh. Jangan berzina masih berzina. Jangan bohong masih bohong. Itu orang Yahudi yang berpedoman hukum Taurat. Tetapi Yesus datang bukan untuk meniadakan, bukan untuk membongkar, bukan untuk menghapus hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi. Di mana kekurangannya? Hukum Taurat hebat. Luar biasa hukum Taurat. Bisa menjadi penuntun bangsa Israel, ditempatkan di tabut perjanjian yang dari kayu penaga, disaut emas dalam dan luar, ditutup dengan tutupan grafirat yang dari emas murni. Di dalamnya ada hukum Taurat, 10 hukum yang ditulis di dalam 2 loh batu. Hubungan vertikal utama pertama, hubungan horizontal pertama tapi kedua. Nah inilah di sini hukum Taurat hebat. Bisa mengadakan keajaiban, bisa mengadakan mujizat, bisa memberikan pertolongan, dan lain sebagainya. Tetapi hukum Taurat yang diremehkan mendatangkan malapetaka. Contohnya ketika zaman Imam Eli, Hofni dan Pinhas menyalahgunakan tabut perjanjian untuk berperang melawan bangsa Amalek, bangsa Filistin, tetapi akhirnya direbut
dan Hofni Pinhas dibunuh. Ya, Imam Eli jatuh dari kursi, patah leher. Sekarang kita melihat bahwa hukum Taurat itu ada kuasa luar biasa, tapi perlu dipatuhi. Kita lihat di dalam Yosua 3 ayat 15 sampai 17. Yosua 3 ayat 15 sampai yang ke-17. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim munai. Luar biasa. Lewat hukum Taurat yang dengan cara benar diusung oleh imam, dipikul oleh imam, mengalir kekuatan hukum Taurat itu kepada kaki para imam. Ketika kaki para imam sudah menginjak sungai Yordan, sungai itu tersebak, yang bawah langsung ke Laut Mati, yang ke atas terus menjadi bendungan. Teruskan. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Fakta bangsa Israel lewat hukum Taurat bisa menyeberangi sungai yang menjadi kering. Fakta. Jadi hukum Taurat itu ada kuasa yang mengalir kepada kaki para imam. Jadi hukum Taurat itu ada kuasa mengalir kepada orang yang hidup di dalam hukum Taurat. Ada pembelaan Tuhan, pengaruh membawa kematian, mereka tidak mati. 17. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Iya, sampai bangsa Israel bisa menyeberangi. Itu karena hukum Taurat. Ya, kalau bukan tanpa hukum Taurat tidak bisa bangsa Israel menyeberangi. Itulah sebabnya hukum Taurat tidak boleh disalahgunakan. Harus diusung oleh imam. Jadi ini orang Israel harus seakan-akan memberhalakan imam-imam, memberhalakan manusia. Itu hukum Taurat. Karena dia harus melihat imam-imam yang mengusung hukum Taurat. Itulah sebabnya beragama yang berpedoman hukum Taurat, manusia yang diberhalakan, imam besar dan lain sebagainya. Jadi kalau saya imam itu berbicara apa? Umat patuh dan taat. Itu waktu itu. Apa kata Yosua kepada bangsa Israel, semua patuh dan turunlah kuasa. Ada fakta. Jadi bukan tidak ada fakta, tetapi bangsa Israel setelah masuk di negeri yang dijanjikan, mengalami janji mendapat berkat yang berlimpah-limpah, mulai lupa kepada Tuhan. Keturunannya lupa kepada Tuhan, Tuhan marah. Inilah. Ini saudara yang perlu kita perhatikan, kita perlu belajar, kita ikut Tuhan ini jangan lupa. Kalau kita diberkati, kalau kita menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang termasyhur, jangan lupa hukum Taurat, namun ternyata lupa. Lah terus kita bangsa kafir bagaimana untuk kita hidup tetap diselamatkan oleh Tuhan? Inilah yang perlu kita paham, jangan sampai kita tidak memahami, ya. Jangan sampai
kita tidak memahami. Mari kita sama-sama baca dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia akan seperti semak bulus, artinya tetap terkutuk, artinya dosa tidak bisa hilang dari kehidupan orang beragama, orang Kristen yang hanya mengandalkan hukum Taurat, mengandalkan kepada manusia yang dipakai oleh Tuhan. Terkutuk. Teruskan. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Siapa nih? Kesempatan bagi bangsa kafir. Tetapi orang yang hidup dalam hukum Taurat hanya mengandalkan hukum yang disampaikan oleh imam-imam. Mengandalkan hukum yang dipikul oleh imam-imam. Jadi seakan-akan hidupnya bergantung kepada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, kepandaiannya, pikirannya, terkutuk. Hidupnya mengalami sengsara yang luar biasa, saudara. Tidak bisa beranjak dari semak duri. Bekerja keras, sepertinya tapi tidak bisa. Tetap dalam kutuk, tidak bisa menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu. Bangsa Israel terkutuk. Mereka tidak hidup dalam kebahagiaan, tapi selalu hidup dalam peperangan, tertekan dan tertekan. Kalau saya dan saudara menjadi orang Kristen yang hidup dalam kegenapan hukum Taurat, di dalam Yesus tertekan, berarti saudara tidak dalam agama yang benar. Tidak di dalam Kristen yang benar. Di dalam Kristen yang benar, musuh-musuh kita sudah ditaklukkan oleh Yesus, firman yang menjadi manusia. Karena dia yang menggenapkan hukum Taurat. Terus bagaimana caranya? Itulah sebabnya dibuka jalan oleh Tuhan. Bangsa kafir, bangsa Israel, manusia di dunia semuanya. Kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera, tidak dalam peperangan terus-menerus yang kalah, yang tertekan, tapi peperangan yang selalu menang. Perang dengan dosa, menang. Perang dengan karakter, menang. Perang dengan kejahatan, menang. Damai sejahtera. Tapi kalau kita orang Kristen masih kalah, tertekan dengan dosa, tertekan dengan karakter, tertekan dengan perkara dunia, tertekan, hidup pasti gelisah. Seperti bangsa Israel. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai kasih karunia dan kebenaran, hidup menggenapkan Taurat. Lewat bagian kita baca Injil Yohanes pertama ayat 12 sampai 14. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam nama Yesus,
diberi kuasa menjadi anak Allah. Wah, luar biasa saudara. Jadi orang Kristen itu luar biasa. Bukan sekedar beragama. Orang Kristen itu menjadi anak Allah. Tetapi seperti apa orang Kristen yang seperti apa? Mari. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, Terus, melainkan dari Allah. yang orang percaya itu dilahirkan dari Allah. Yesus dilahirkan dari Allah, manusia dilahirkan dari Allah, tetapi Adam dilahirkan dari tanah liat. Saya dan saudara keturunan Adam ini dari tanah liat, tetapi setelah percaya kepada Yesus, kita harus dilahirkan oleh Allah, memiliki karakter Allah, sifat tabiat Allah, hidup tidak dalam dosa, tapi menang dengan dosa. Seberapa besar dosa kita taklukkan, kita hancurkan dalam nama Yesus. Kalau menang pasti damai saudara. Kalau orang Kristen terus tertekan dengan masalah, berarti saudara belum dilahirkan oleh Allah, masih dilahirkan oleh Adam, berkarakter manusia, pikiran manusia, bukan pikiran Allah, pikiran manusia, bukan pikiran Kristus. Rasul Paulus katakan, hendaklah hidup bersama, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi saya dan saudara harus memahami, kalau saya dan saudara tidak dilahirkan oleh Allah, orang Kristen tidak dilahirkan oleh Allah, tetap hidup jadi anak Adam yang terkutuk. Walaupun sudah percaya dengan hukum Allah, jangan mencuri, tidak mencuri, jangan membunuh, tidak membunuh, tetapi satu kekuranganmu, kata Yesus pada orang yang kaya. Apa Tuhan? Jual segala harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Mereka gagal. Karena tidak taat kepada firman. Firman selalu diolah dengan pikiran manusia. Jika merugikan, mereka tidak melakukan. Jika menguntungkan, mereka melakukan. Inilah ciri-ciri orang Kristen yang berkarakter Adam. Karakter daging, penuh kekhawatiran, mengandalkan manusia, mengandalkan orang, mengandalkan orang kaya, mengandalkan siapa-siapa. Nanti kita berdoa. Bapak Sekda kita sudah dipanggil pulang Tuhan. Ini Bapak Ketua kita dan Ibu juga Bapak Pendeta Buas Ketua Wilayah 1 dan Bapak Novi bersama Ibu opnam di rumah sakit. Kita mohon kemurahan Tuhan. Dari doa kita supaya mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Yang menjadi tolak ukur itu bagaimana kita mendengar firman dan melakukan. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, bukan sekedar hanya percaya. Kalau hanya percaya, tetap di dalam kutuk. Ayo kita buktikan ayatnya, Kejadian 3, ayat 17 sampai 19. Kejadian 3, ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Terus, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. hai suami-suami,
hai laki-laki, belajarlah sejarah kejatuhan manusia itu dari laki-laki, dari suami yang tunduk kepada istri yang tergoda. Ini perlu paham. Kalau istri sudah tergoda oleh makanan yang dilarang dimakan dan suami Adam ikut makan, maka akhirnya yang tadinya hidup gemah ripah di tanah yang dijanjikan oleh Abraham SK Yakub di tanah Kanaan berlimpah susu dan madu, berubah semak duri. Karena orang yang hidup di dalam Tuhan tetap berkarakter Adam yang jatuh dalam dosa, dan seorang istri menjadi penyebab. Hati-hati kalau suami sudah tunduk kepada istri yang tidak di dalam firman. Hati-hati semua, termasuk saya. Rahab, ya, atau bukan Rahab, saudara, tetapi Raja Israel Ahab yang tunduk kepada Isbel. Apa jadinya? Sengsara. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali seorang suami tidak paham firman Allah hingga mengikuti pengaruh daripada istri yang sudah terjebak kepada dosa. Itu penting kita pahami. Maka saya sungguh sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa tunduk pada istri yang salah. Tapi saya hormati istri yang berdiri atas firman Allah. Dan puji Tuhan, usiaku sampai begini, yang terus terang besok saya usia genap 78 tahun, tapi di rumah saja. Berarti cara Tuhan yang sangat baik untuk saya tidak kemana-mana. Hanya berdoa, istriku paham sikapku sebagai suami yang tegas, dan kenyataannya kami berdua hidup berlimpah-limpah susu dan madu. Ini fakta yang kami rasakan. Bukan dari manusia siapapun, tapi ini dari janji Tuhan. Ini dari firman Allah. Itulah sebabnya istri-istri tunduklah kepada suami. Jangan mempengaruhi suami jatuh di dalam dosa. Akibat hidupmu adalah tidak keluar dari semak duri. Yang kamu andalkan adalah manusia. Yang kamu andalkan pikiranmu. Yang kamu andalkan kekuatanmu. Tidak bisa mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Hari kita sudah memakai komputer baru. Yang harganya cukup mahal, saudara. Ini berkat dari mana? Kita mengandalkan Tuhan. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, gereja kecil seperti kita, gereja desa, jangankan belikan komputer yang puluhan juta. Membeli perkara-perkara yang harga murah pun tidak terjangkau. Tapi gereja kita diberkati Tuhan. Karena kita punya ketegasan mengandalkan Tuhan. Lebih dari semuanya. Lebih dari manusia. Dan orang percaya dididik, lahir yang dilahirkan oleh Allah, artinya supaya berperasaan dan berpikiran seperti Kristus. Karena Kristus adalah yang sudah mengangkat semak duri, mengangkat kutuk. Tidak ada manusia hebat seperti apapun, nabi hebat seperti apapun yang sanggup mengangkat kutuk dosa. Tidak ada. Kecuali Yesus. Tapi Yesus ditetapkan oleh Allah Bapa untuk datang ke dalam dunia, menggenapkan hukum Taurat. Lewat apa? Lewat dia mencabut kutuk, mati di atas kayu salib. Kita baca dalam Markus 15 ayat 17. Markus 15 ayat 17. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Terus,
Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Iya, ini Yesus yang menggenapkan hukum Taurat, mati di atas kayu salib untuk mengangkat kutuk. Jadi kalau Yesus tidak disalibkan, ketika Yesus di Taman Getsemani, kalau boleh, jangan sampai aku menderita karena salib. Tetapi jadilah kehendakmu, dan Yesus harus mati di atas kayu salib. Kalau boleh, aku jangan minum minuman ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi oleh kehendakmu. Itulah sebabnya Yesus harus mati di atas kayu salib untuk mengangkat kutuk yang ada pada manusia lewat berbuat dosa. Bukti saudara kutuk sudah diangkat oleh korban Kristus, saudara tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan pikiranmu, tidak mengandalkan kekuatanmu, kemampuanmu, manusia siapapun. Itu bukti saudara lepas dari kutuk. Tapi kalau saudara masih mengandalkan manusia, belum mengandalkan Tuhan, kutuk tidak bisa terangkat. Tidak bisa. Yesus mati di atas kayu salib. Tidak ada seorang manusia, seorang nabi yang bisa mengangkat, melepaskan kutuk dosa dari manusia. Tidak ada. Firman Allah yang berbentuk Taurat pun tidak bisa. Firman Allah yang berbentuk aturan, baik. Tidak bisa. Manusia tidak kuat melakukan secara sempurna. Jadi tidak ada manusia yang bisa sombong kecuali kita hidup di dalam Yesus. Menghargai, menghormati salibnya Yesus. Supaya apa? Supaya saya dan saudara bisa hidup menggenapkan Taurat. Pak Pendeta, jangan berzina, benar tidak berzina. Pak Pendeta, jangan membunuh, benar tidak membunuh. Jangan mencuri, benar tidak mencuri. Jangan dusta, benar tidak dusta. Itu kalau sudah digenapkan di dalam hukum Taurat. Tapi pendeta membunuh, pendeta berzina, pendeta tidak jujur, mencuri. Karena apa? Karena masih di dalam hukum Taurat. Belum mengalami hidup yang dikuduskan. Bisa Pak Pendeta berbuat jahat, bisa berzina, bisa melakukan perkara yang jahat, tetapi harus mengejar kekudusan. Mengejar kekudusan berarti harus menghargai korban Kristus. Kalau tidak sampai ke sana tidak bisa. Sampai mati. Karena godaan yang tertinggi bagi Yesus, manusia yang kuat goda hanya Yesus. Yang paling akhir kekayaan dan kerajaan. Kalau sudah bicara tahta dan harta, kebanyakan manusia tidak kuat. Kami melihat televisi, artis yang rupanya tidak ganteng, tapi istrinya banyak cantik-cantik. Karena tertarik kepada harta dan tahta. Kedudukan, terkenal dan lain sebagainya. Tetapi kalau saja saudara sudah menang dengan itu, kutuk diangkat, ditawari tahta, ditawari harta, kita tidak terpengaruh karena harus menyembah iblis, harus meremehkan Tuhan, harus mengesampingkan Tuhan. Baru kekayaan itu melimpah-limpah, tetapi akhirnya hidup di dalam kutuk. 1 Timotius 6 ayat 16 sampai 19. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah
Yesuslah satu-satunya yang tidak tunduk takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang. Bersemayam dalam terang, jelas. Kalau dosa kelihatan, kalau dalam kegelapan dosa tidak kelihatan. Yesus bertahta dalam terang yang tak terhampiri oleh orang berdosa. Dan tidak bisa menghampiri kalau kita tetap di dalam dosa. Terus seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Seorang yang berdosa tidak mungkin bisa melihat Dia. Orang yang tidak melihat Dia tidak mungkin patuh dengan firman-Nya. Tidak mungkin. Itulah sebabnya kita harus melihat Dia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Teruskan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Peringatkanlah pada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Bisa sekarang kaya raya, berubah jadi miskin, terjadi gempa, kebakaran, dan lain sebagainya. Gunung meletus, habis, terus. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Melainkan berharap pada Allah, segala sesuatu yang dari Dia bisa dinikmati. Terus, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Peringatkanlah pada orang kaya berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Suka memberi dan bagi. Dan dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Iya, kita tahu dunia diciptakan oleh firman. Segala isinya ada tambang emas, tambang perak, batu bara, tembaga, kekayaan dicipta oleh Allah. Manusia mengejar di Timika daerah emas. Papua Timika daerah emas menjadi rebutan. Kalau kita ini benar-benar secara paham dan apa yang kita kejar, kenapa kita tidak mengejar yang menciptakan? Kalau kita tahu bahwa yang menciptakan adalah firman, dan firman dimulai dari hukum, manusia tidak bisa benar oleh karena hukum. Digenapkan di dalam Yesus firman yang menjadi manusia. Di dalam Dia tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa adalah Yesus. Yesus ini menjadi pokok anggur yang benar. Kita sebagai ranting-rantingnya, ranting yang benar mau dibersihkan, mau ditegur, mau diperingatkan, bukan marah. Mau merendahkan diri, mau bertobat dari kelakuan yang jahat, mau kapok dari perilaku yang tidak benar. Tuhan tidak melihat seberapa besar dosa kita, tapi Tuhan mau melihat seberapa jauh kita menyadari kesalahan dan meninggalkan dosa. Bukti kita sudah meninggalkan dosa, bisa berbuat baik secara permanen. Tapi kalau berbuat baik tidak permanen, baik, jahat, dan berbuat baik, berbuat jahat, berbuat baik, berbuat jahat, dari setan. Tapi kalau kita sudah bisa berbuat baik sepenuhnya, berarti kita sudah hidup di dalam salibnya Tuhan, di dalam korban Kristus. Luar biasa firman Allah pada hari untuk kita semua, supaya kita bisa menghormati Yesus di atas kayu salib.
untuk menghapus kutuk. Bukti saudara menjadi pengikut Kristus yang benar. Saudara menang dengan dosa dalam peperangan. Dan kutuk semak duri terlepas dari saudara. Menjadi tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Di Dionisius merasakan bagaimana nikmatnya hidup di dalam Kristus. Sampai akan mencapai kepada kerajaan kekal selama-lamanya. Kita nyanyikan di kayu salib. Aku melihat, mari pemain musik. Di kayu salib, aku melihat. Di kayu salib, aku melihat segala kejahatan. Sudah melihat dosamu? Atau kalau ditegur marah? Olehnya Kalau saudara ditegur tidak marah, berarti saudara melihat dosa kita sudah dipakukan bersama salibnya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Gampang saudara. Kalau kita menghargai korban Kristus, semua dosa dihapus dan semua kutuk tidak ada di dalam kita. Semak duri terlepas, berganti berlimpah-limpah susu dan madu. Itu harus terbukti saudara. Haleluya. Bukan mimpi, tapi fakta saudara. olehnya Yesus menderita sangat untuk selama. kita bangkit berdiri saudara. Di kayu salib aku melihat Sudah kelihatan dosa, segala keangkuhanmu. kejahatan. Oh, haleluya. Jangan sombong saudara, jangan sombong. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan yang harus kita tempatkan yang paling tinggi dan paling mulia. Sangat untuk selamatkanku. Di kayu salib, saudara hendak kau tampil di depan berdoa. Di kayu salib aku melihat segala kejahatanku. Olehnya Yesus menderita sangat untuk selamatkanku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Bapa. Sungguh kami bersyukur Engkau ajari kami, Engkau berikan kami pengertian. Ada dua hukum yang dihadirkan. Hukum Taurat datang melalui Musa di atas Gunung Sinai. Dan wujudnya adalah hukum Taurat yang mengatur dan memberikan batasan-batasan kepada semua manusia. Dan itu pun tidak ada satupun yang bisa melakukan. Tetapi hukum yang kedua datang oleh Yesus Kristus yang memberikan kepada kami kemerdekaan untuk kami pulih hidup di dalam Roh Kudus, di dalam kebenaran, dan dijanjikan kehidupan yang kekal. Sementara hidup di dalam hukum Taurat tidak menjamin manusia bisa hidup secara rohani. Mereka hanya hidup berpandangan kepada berkat-berkat jasmani, berkat-berkat kebutuhan finansial dan kehidupan, yaitu susu dan madu. Tetapi di dalam Yesus, di dalam hukum yang kedua,
kami bukan hanya mendapatkan berkat-berkat jasmani, tetapi yang utama perkara rohani, kehidupan yang kekal, yang diperoleh melalui menghargai korban Kristus dan hidup di dalam kuasa darahnya, yaitu mengalami penyucian dan pengudusan dari sehari ke sehari, dari waktu ke waktu. Hidup kami makin hari makin mengasihi Tuhan, makin takut kepada Tuhan, makin hormat kepada Tuhan, makin peka akan dosa dan kesalahan kami. Terima kasih buat didikan firman-Mu malam hari ini ya Tuhan. Ajar kami di waktu-waktu yang sukar, waktu yang sulit seperti hari-hari ini, biar kami boleh tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam pengudusan, di dalam penyucian, di dalam hormat dan takut akan Tuhan, di dalam penghargaan dan penghormatan yang sepenuhnya kepada korban Kristus yang sudah mencurahkan darahnya mati bagi keselamatan jiwa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat ini bagi kami, berkatilah setiap kami sidang jemaat-Mu. Segala pujian hormat kami naikkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk Bapak Ketua Majelis Daerah dan Ibu, untuk anggota Majelis Daerah Bapak Pendeta Novi dan Ibu, untuk Pendeta Boas Ketua Wilayah 1, untuk Pendeta Yafet anggota MD. Mereka semua sakit, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu. Tuhan berkenan mendengar suara kami. Kami mengasihi mereka. Kalau ada dosa kesalahan, biar Engkau ampuni ya Tuhan, supaya melihat fakta, kenyataan di dalam Yesus adalah di dalam pengampunan dosa. Sembuhkan dia, sembuhkan mereka. Juga saudari Lydia, tidak lepas kami doakan, Engkau jamah dan sembuhkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih, inilah doa kami pada malam hari ini. Yang sebentar lagi kami sekalian akan meninggalkan tempat ini. Sertai lindungi jaga kami, pulang sampai di rumah dengan selamat. Kita mengangkat tangan, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi saudara. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita sambut dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.